Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulan Nur Fauzia. Saya dari kelas A3 Bimbingan Konseling 2018. Di sini saya akan memaparkan mengenai proses konseling individual, yang mana layanan konseling individual ini merupakan layanan yang diselenggarakan oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor terhadap seorang konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi konselinya. Seorang konselor dan konseli itu harus bisa saling membangun suasana konseling yang serileks mungkin agar proses konselingnya itu berjalan dengan lancar, dan juga agar konselingnya tidak gugup dan tidak merasa takut untuk menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan mengenai proses konseling individual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Jadi gimana Nak? Jadi Ibu ada yang mau saya obrolin sama Ibu. Oleh. Jadi sebelum kamu bercerita ke Ibu, biar Ibu jelasin dulu ya, bahwasanya kalau nanti kamu cerita ke Ibu tenang kok, nggak usah khawatir, karena dalam proses konseling itu kan ini tuh disebut proses konseling ya. Nah, dalam proses konseling itu mau menjelaskan dulu beberapa, bahwasannya kita tuh masuknya ke proses konseling. Nah, yang dimana seorang konselor dan konselor saling terbuka, dan juga harus ada keterbukaan gitu maksudnya. Dan juga dalam proses konseling ini ada beberapa asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan, yang dimana ketika kamu menceritakan semua perasaan kamu, tenang kok, di sini ada asas kerahasiaan, jadi enggak dijamin hal itu tidak akan bocor gitu. Bagaimana untuk permasalahannya, boleh diceritakan? Jadi gini Bu, kan kepribadian itu kan ada bermacam-macam ya. Nah, salah satunya itu kan introvert gitu, Ya. yang kayak pendiam lah, gimana lah, yang orang-orang bilang kayak antisosial lah kayak gitu. Nah, sebenarnya wajar nggak sih Bu seorang punya sifat yang introvert gitu? Oke. Untuk sifat introvert itu sendiri, kamu tahu nggak introvert itu apa? Saya sih kurang tahu ya introvert secara apa sih namanya, penjelasannya kayak gimana gitu. Intinya mah saya mah taunya teh introvert itu kayak ya yang kebalikannya lah dari extrovert gitu. Oke. Kalau introvert sendiri lebih cenderung ke pendiam ya. Iya gitu. Pendiam dan jarang. Biasanya orang introvert itu lebih menyukai kesendirian, yang dimana ketika dia sedang sendiri, seorang introvert itu biasanya lebih leluasa untuk mengekspresikan dirinya begitu. Nah, kalau dalam pandangan bimbingan dan konseling, seorang yang introvert itu wajar sekali, karena setiap individu mempunyai sisi introvert, ada juga extrovert dan ambivert, yang dimana ambivert itu antara extrovert dan introvertnya itu seimbang, tapi hanya sebagian kecil gitu ya. Untuk permasalahan ini mengenai introvert itu tidak menjadi masalah ketika emang hal itu tuh dilakukan nggak keterusan, karena biasanya orang yang introvert itu kan lebih menyukai kesendirian dibandingkan sosialisasi dengan teman-temannya. Namun harus diwaspadai di sini ketika seorang introvert itu emang keenakan gitu untuk apapun sendiri, dengan dunianya sendiri, tanpa melihat dunia sosialnya gitu ya, di dunia luar mengenai permasalahan itu, entah teman, entah apa gitu. Nah, itu tuh yang harus diwaspadai. Tapi biasanya seorang introvert tuh, ada beberapa orang yang introvert, dia biasanya lebih cenderung menarik diri dari kerumunan orang, karena dia kan asik sendiri ya. Nah, biasanya orang introvert kalau dalam pekerjaan dia lebih bagus gitu ya, soalnya kalau diibaratkan dia tuh tekun kalau seorang introvert, soalnya aku tuh sedang mengerjakan sesuatu, aku asik sendiri, ya udah gitu, Punya dunianya sendiri. gitu. Jadi intinya anak introvert itu biasanya bagus juga dalam kerjaan. Namun di sisi lain juga mengenai, karena kita makhluk sosial, seorang manusia itu kan dilahirkan untuk dapat
bisa bersosialisasi dan juga emang butuh teman hidup gitu kalau manusia tuh. Kalau kamu terus-terusan sendiri nggak ada teman kan. Nah di sisi lain seorang introvert juga seharusnya bisa membuka diri sedikit demi sedikit. Nggak apa-apa kok kalau kamu emang aslinya introvert gitu, tapi ketika dalam dunia sosial, dalam kerjasama, dalam dunia kerja kelompok kayak gitu, entah itu di sekolahan atau nanti di dunia kerja, pasti ada yang namanya berkelompok gitu ya. Nah kamu harus memposisikan gitu bahwasanya oke, aku introvert, tapi ketika dalam suatu pekerjaan aku harus menyesuaikan sama teman-teman, aku harus bisa menjalin kerja sama dengan teman-teman gitu. Karena hal itu tuh emang membantu banget. Kalau emang orang introvert itu nggak bisa kayak gitu ya, itu juga merugikan dirinya sendiri, yang mana ketika entah itu di dunia pekerjaan atau nanti di sekolah biasa gitu ya, dia tuh agak terasing kayak gitu kan biasanya ya, sendirilah. Kayak dia tuh sebenarnya punya teman tapi ruang lingkup temennya itu hanya sedikit, hanya beberapa orang gitu ya, kayak klop-klopan gitu. Jadi dia tuh kayak bisa menjadi diri dia sendiri tuh sama orang-orang yang klop aja sama dia. Kayak misalkan orang yang baru kenal selewat ya gimana gitu, nggak bisa gampang banget kayak gimana sama orang yang baru kayak gitu. Nah salah satunya orang introvert juga biasanya kayak gitu. Ketika ketemu orang baru, ya udahlah cuma selewat aja, toh aku sama kamu tuh baru gitu, dibanding dengan teman yang sudah lama dikenalnya. Karena orang introvert tuh ketika sudah mempercayakan ke satu orang, ya udah gitu biasanya seperti itu. Cuman ya perihal ketika kamu memposisikan menjadi seorang introvert itu seperti apa, apakah kira-kira ketika kamu sedang ada di dunia sosial misalkan dalam kerjasama, terus kamu emang basicnya introvert, hal yang kamu lakuin kayak gimana tuh kalau boleh tahu? Dalam bekerja sama sih saya bisa bekerja sama, cuma kayak nggak terlalu gimana ya, kebanyakan dikerjakannya sendiri gitu. Jadi bisa kerja sama tapi kebanyakan dikerjakannya sendiri. Terus kayak kalau misalkan menurut saya sih, karena saya nyamannya kayak gini ya saya untung-untung aja gitu. Jadi emang sih ada kayak misalkan kayak ngerasa sendiri lah, kayak misalkan kalau kita ngomong kadang orang lain, karena kita jarang ngomong jadi orang lain kayak apa sih dia ngomong apa sih, karena kayak gitu. Karena kitanya yang jarang ngomongnya saya juga udahlah, saya juga emang kayak gitu. Jadi ya saya juga menerima sih kayak orang-orang mungkin mengabaikan nyaman. Kalau ruginya kayak misalkan saya merasa sendiri, kayak misalkan saya kalau memulai obrolan tuh jatuhnya jadi canggung ke merekanya, jadi nggak terlalu nyambung gitu. Beda sama orang yang emang basicnya tuh suka ngobrol, jadi gampang nyambung kayak gitu. Gitu sih. Jadi kendalanya tuh kadang suka ngerasa sendiri aja gitu. Terus kalau apa sih, memulai obrolan itu susah. Sesuai yang ibu tangkap, jadi intinya kamu juga ngerasa keberatan kan, ngerasa ketika kamu berinteraksi dengan teman yang lain kamu kesulitan gitu. Nah jadi kalau saran dari ibu mengenai permasalahan yang kamu alami, oke boleh, karena awalnya saya juga memang introvert, tetapi ketika dalam dunia sosial dengan seiringnya waktu juga saya bisa menyesuaikan gitu. Oke boleh kamu seorang introvert, tapi ketika kamu berinteraksi dengan teman, cobalah untuk sedikit demi sedikit untuk menyesuaikan, jangan terlalu kaku gitu. Soalnya kalau kamu terlalu kaku dengan teman, udah mah kamu basicnya introvert terus kamunya kaku, jadi kan ke kamunya agak gimana kan tadi juga, jadi kurang terlalu berinteraksi sama teman-teman juga. Nah sebaiknya saran dari ibu, kamu lebih membuka diri aja ketika ada teman ingin ngobrol atau gimana. Jadi memposisikan ya udah ini teman saya harus menyesuaikan dengan dia. Jadi dengan seiringnya waktu kamu juga bisa menyesuaikan dengan teman kamu sendiri. Jadi
kamu lebih leluasa untuk berinteraksi gitu meskipun kamu emang introvert begitu. Makasih ya Bu atas Ya. masukannya. Sangat bermanfaat sekali buat saya nanti ke depannya, insya Allah semuanya akan saya terapkan. Saya akan coba untuk membuka diri saya, menerima orang-orang baru di kehidupan saya dengan mudah ya, dan memahami dan menerima apa yang saya punya gitu ya, saya pribadi gitu. Baik, kalau begitu berarti kamu sudah paham ya. Baiklah. Tapi kalau nanti kamu ada kesulitan atau apa-apa lagi boleh menghubungi ibu lagi. Oh iya. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, Mohon maaf enggak waktunya. apa-apa. Sering-sering main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.